Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ustaz Musabi, Bapak, Ibu-ibu jamaah Masjid Al-Maghfirah yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Ta'ala, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah masih berikan begitu banyak kenikmatan, wabil khusus nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat serta nikmat kesempatan sehingga kita bisa hadir di Masjid Al-Maghfirah untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah yang insya Allah dilanjutkan dengan kajian rutin di Masjid Al-Maghfirah. Semoga segala ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, para pengikut yang istiqomah menjalankan sunnahnya, dan semoga kita yang hadir tempat ini termasuk di dalamnya yang insya Allah mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana biasa setiap akhir pekan di Masjid Al-Maghfirah diadakan kajian. Alhamdulillah pada pagi hari ini Bapak Ustaz Mustafi telah hadir bersama-sama kita untuk melanjutkan kajian kita tentang kitab Tauhid. Marilah kita ikutin kajian pada pagi hari ini dengan khusyuk dan ikhlas. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah pemahaman kita tentang Islam sehingga selesai dari kajian bertambahlah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk masa waktu Ustaz tafadhol masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Para bapak ibu sekalian, saudara-saudariku sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, dan yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pertama, segala puji hanya milik Allah Rabbal Alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana juga kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, anugerahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, rizki yang halal, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasa kajian kita tentang tauhid
dalam Kitab Tauhid karya Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Pagi yang berbahagia ini insyaallah kita akan membahas bab keempat. Bab pertama tentang kewajiban tauhid. Bab pertama tentang kewajiban kita mempelajari, mengetahui tauhid. Apa itu tauhid? Kemudian bab yang kedua tentang dengan tauhid itu Allah ampuni dosa dan kesalahannya. Barang siapa yang mempelajari tauhid kemudian meyakininya lalu mengamalkannya dalam kesehariannya, maka Allah berjanji untuknya akan dihapus dosa dan kesalahannya. Berarti tauhid itu diantara keutamaannya adalah dapat menghapus kesalahan, menghapus dosa dan kesalahan. Dan dulu sudah kita bahas hadis-hadisnya, sudah baca hadis-hadisnya. Di antaranya adalah seandainya seorang hamba tersebut mendatangi Allah atau nanti berjumpa dengan Allah dengan membawa dosa sebesar bumi, setinggi awan gitu, selama dia tidak berbuat syirik, maka Allah ampuni kesalahannya sebesar apa yang dia bawa dari kesalahan-kesalahan dan dosa. Istimewa sekali tauhid ini, bisa menghapus dosa dan kesalahan sebanyak apapun dosa, setinggi apapun dosa, selama dia tidak berbuat syirik, Allah ampuni. Dan ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Kemudian bab yang ketiga, dan ini bulan lalu ya kita sudah bahas, yaitu di antara keutamaan tauhid adalah barang siapa mengamalkan tauhid dengan sebenar-benarnya pasti masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tanpa hisab, tanpa azab berarti langsung masuk surga. Dan telah kita baca hadisnya, sudah kita baca hadisnya ya, yaitu hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi SAW diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala umat-umat terdahulu, yang mana Nabi SAW diperlihatkan Nabi yang pengikutnya hanya satu atau satu dua, nggak sampai 10. Ada yang pengikutnya hanya berapa itu? 2. Ada yang pengikutnya cuman 1. Bahkan ada tidak membawa pengikut satupun. Ini Nabi ya, Masya Allah, Nabi dan Rasul yang dakwahnya seperti apa? Dia utusan Allah langsung, berdakwah kepada manusia, menyebarkan tauhid. Tapi sedikit banget yang ikut. Padahal mereka itu orang yang paling bijaksana, orang yang paling lemah lembut banget, orang yang paling sabar dalam berdakwah dengan berbagai macam metode dakwah. Tapi subhanallah cuma segitu-gitu tuh pengikutnya. Ada yang 1 sampai 9, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 1, bahkan ada yang
tidak membawa pengikut sedikit pun. Kemudian Nabi SAW juga diperlihatkan manusia yang sangat banyak sekali, dan ternyata dia adalah umat Nabi Musa alaihissalam. Kemudian juga Nabi SAW diperlihatkan umat yang lebih banyak dari itu, ya, yang lebih banyak dari itu. Umat siapa? Mereka adalah umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita ini banyak sekali, ya. Dan di antara tanda bahwa kita ini umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dilihat dari bekas anggota wudu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian. Beliau mengetahui dia ini umat beliau adalah dengan melihat bekas anggota wudu gitu ya, berwarna putih, ya. Baik, kemudian di antara umat beliau sallallahu alaihi wasallam ada 70.000 yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Masya Allah, ya. Dari sekian banyak umat beliau sallallahu alaihi wasallam itu ada 70.000 yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Dan ciri-ciri mereka kata beliau sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah la yastarqun, mereka tidak minta diruqyah. Mereka tidak minta diruqyah. Nah, tidak minta berarti dia itu tawakal banget sama Allah. Dia meruqyah dirinya sendiri, tidak pernah minta diruqyah sama orang lain. Dia berusaha untuk meruqyah dirinya sendiri. Kalaupun ada orang yang ngasih, ya dia terima, tapi dia nggak minta. Tetapi pada asalnya minta ruqyah boleh, tapi kalau minta ruqyah berarti tidak masuk dalam golongan ini. Ini boleh, halal, ya halal. Maka kita berusaha untuk meruqyah diri kita sendiri, dan itu mudah kok meruqyah diri sendiri itu, dengan membaca ayat-ayat Al-Quran, kemudian doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mengusapkan ke tempat sakitnya itu, gampang. Atau setiap hari kita meruqyah diri kita sendiri sebelum tidur, ya, meruqyah diri sendiri sebelum tidur, itu ruqyah termasuk. Kemudian zikir pagi dan petang itu termasuk ruqyah syar'iyyah, ya, subhanallah. Ini yang pertama, dan ini sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu. Kemudian yang kedua, la yaktawun. Ciri mereka yang kedua adalah mereka tidak berobat dengan cara kai, yaitu dengan menempelkan besi panas. Kenapa ya? Karena ini termasuk menyakiti diri sendiri. Meskipun itu boleh, tapi sebagian ulama mengatakan makruh, ya, makruh. Kemudian yang ketiga, la yastarqun, la yatatayyarun, ya. La yatatayyarun. Yang ketiga ciri mereka adalah mereka tidak tatoyur. Mereka tidak berbuat tatoyur. Apa tatoyur? Tatoyur itu menganggap sial dengan apa-apa yang dia lihat, dengan apa-apa yang dia dengar, dengan apa-apa yang dia ketahui. Itu namanya tatoyur. Melihat atau mendengar suara burung gagak, dia merasa ada sesuatu kesialan pada dirinya atau keluarganya atau orang lain. Melihat ini, melihat itu, melihat orang gila, melihat ular, melihat apa. Waduh, ini sepertinya mau ada kesialan pada dirinya atau keluarganya.
atau sesuatu yang dia ketahui, angka-angka tertentu. Katanya dianggap sial itu angka ini, angka itu, atau bulan ini, bulan itu, atau hari ini, hari itu. Nah, ini tatoyur namanya, dan ini hukumnya syirik. Berarti tanda tidak ada ketawakalannya kepada Allah. Berarti dia tawakalnya sama siapa itu? Sama benda itu. Seakan-akan dia itu meyakini bahwa benda itu lah yang melakukan yang menjadikan sial pada dirinya. Dan ini hampir setiap orang ini loh Pak ya, setiap orang itu pasti pernah melakukan itu. Melihat ini, aduh ada apa ini? Melihat itu, aduh ada apa ini? Itu tatoyur kan, tatoyur. Tapi kadang-kadang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatoyur itu hilang dengan tawakal. Nah, kalau kalian melihat sesuatu kemudian ada tatoyur di hati kita, hilang dengan tawakal. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai sudah insyaallah. Dan ini sering ya, bahkan ya sering sekali, mungkin kita pun sering dulu mengalami itu. Bahkan sekarang pun demikian. Melihat hal-hal yang aneh gitu ya. Mendengar hal-hal yang aneh itu kadang-kadang kita ada sesuatu, aduh ada apa ini? Kayaknya mau ada sesuatu yang buruk gitu loh, sesuatu yang buruk. Kalau kita terusin bahaya itu namanya tatoyur. Tapi kalau ada muncul di hati seperti itu, ya kita hilangkan dengan tawakal, sudah nggak ada apa-apa insyaallah. Yang dapat mendatangkan kemaslahatan dan kemudaratan hanya Allah sudah, bukan itu semua. Nggak ada ngaruhnya. Apa hubungannya kucing mati dengan nasib orang? Apa sih hubungannya? Ya nggak ada hubungannya kan? Nggak ada hubungannya. Baik logika, perasaan, logika atau fitrah atau dalil syar'i, nggak ada hubungannya antara nabrak kucing dengan mau sial dan yang lainnya. Nggak ada hubungannya. Angka 13 apa sih hubungannya dengan nasib orang? Kan nggak ada hubungannya sama sekali. Ini namanya tahayul khurafat, berita-berita bohong, berita-berita dusta. Ya, Masya Allah, nggak ada hubungannya sama sekali dengan nasib seseorang. Dan itu hilang semuanya dengan tawakal. Sudah tawakal sama Allah. Nggak, itu sudah apa itu? Hanya Allah yang bisa mendatangkan kebaikan dan keburukan. Baik, ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Kemudian ciri yang ketiga, yang keempat adalah wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka hanya bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Yang intinya akhi fillah, kalau kita betul-betul mengamalkan tauhid, mempelajari, mengamalkan tauhid, ya Allah akan berikan yang terbaik nanti di akhirat, ya, yaitu masuk surga ini. Baik, ini sudah kita jelaskan para bapak ibu sekalian di pertemuan yang lalu. Kemudian kita lanjutkan bab keempat. Bab keempat, al-khaufu minasyirik. Takut terhadap syirik, takut terhadap kesyirikan. Masya Allah, setelah penulis membawakan bab kewajiban mempelajari tauhid, kemudian keutamaan tauhid, bahwa tauhid dapat menghapus dosa dan kesalahan, tauhid dapat memasukkan seseorang ke dalam surga tanpa adab, tanpa hisab dan seterusnya. Dari keutamaan tauhid, bahkan tidak mengekalkan seseorang di dalam neraka dengan tauhid juga. Kalau dia tidak berbuat syirik dan dia mentauhidkan Allah, tapi karena berbuat dosa banyak berbuat dosa, dan Allah tidak ampuni kesalahan-kesalahannya di akhirat, Allah masukkan dia ke dalam neraka dulu, tapi karena dengan tauhidnya itulah Allah angkat dia dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga.
Tapi kalau dia berbuat syirik, sehebat apapun orang, sebaik apapun orang, tapi kalau dia berbuat syirik, sudah tidak ada lagi kebaikan pada dirinya nanti di akhirat. Kekal dia di dalam neraka, fal'iyadu billah. Masya Allah ya. Taib, bab keempat, takut terhadap syirik. Kita tidak boleh merasa aman ya. Jadi di sini penulis ingin menyampaikan bahwa kita nih sebagai seorang muslim tidak boleh merasa aman dari kesyirikan. Harus terus merasa takut, khawatir jatuh dalam kesyirikan. Dan syirik di sini tidak hanya syirik besar, bahkan syirik kecil pun demikian. Kita juga harus takut syirik kecil, apalagi syirik besar. Jadi tidak boleh merasa aman, tenang-tenang saja. Saya nggak mungkin lah berbuat syirik, nggak mungkin lah. Nggak boleh seperti itu, nggak boleh. Artinya kita harus berdoa kepada Allah dan berusaha untuk terus ya, takut, khawatir kalau kita ini terjerumus ke dalam kesyirikan tanpa kita sadari. Makanya akhirnya doa yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita selamat dari kesyirikan. Di samping kita belajar syirik ya, kita belajar syirik bukan berarti mengamalkan syirik, enggak. Dengan kita tahu itu syirik, kita menghindar gitu loh, kita menjauhi kesyirikan. Doa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita dijauhkan oleh Allah dari kesyirikan, dan kalaupun terjatuh ke dalam kesyirikan, Allah ampuni itu kesyirikan. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la. Ya Allah, lindungilah aku dari Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika wa ana a'lam. Ya Allah, ampuni aku, lindungi aku dari kesyirikan yang aku ketahui itu kesyirikan. Wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku mohon ampun kepada Allah, kepadamu ya Allah, dari kesyirikan-kesyirikan yang aku tidak tahu kalau itu syirik. Dan itu banyak sekali akhi. Banyak sekali. Ya, Masya Allah. Dan akan kita bahas nanti bentuk-bentuk kesyirikan. Ya, di sini nanti penulis membawakan bab-bab tentang syirik. Apa saja syirik itu? Ini. Sehingga kita bisa menjauhinya. Tapi di sini secara global bahwa kita harus takut, khawatir terjatuh ke dalam kesyirikan dan tidak merasa aman, ya, tidak merasa aman dari kesyirikan tersebut. Dan memang tidak boleh. Makanya akhirnya penting bagi kita ya untuk mempelajari tauhid. Kalau kita memang takut kepada kesyirikan, maka kewajiban kita yang pertama adalah mempelajari tauhid. Tauhid itu apa sih? Rukun-rukunnya apa sih? Syarat-syaratnya apa sih? Harus kita pelajari itu tauhid agar kita selamat dari kesyirikan. Kalau kita tahu tauhid berarti tahu kebalikannya kan ya. Kalau kita tahu siang, kita tahu apa itu malam. Kalau kita tahu laki-laki, ini laki-laki, kita tahu lawannya yaitu perempuan. Berarti kalau kita mempelajari tauhid, maka kita akan tahu apa itu syirik. Maka kewajiban kita yang pertama dan utama agar kita tidak terjatuh dalam kesyirikan adalah mempelajari tauhid. Kemudian yang kedua adalah mempelajari syirik, mengetahui kesyirikan itu apa gitu. Oh ini syirik. Kalau tahu ini syirik ya kita jauhi, jangan sampai itu.
Kemudian yang ketiga, dan ini yang terpenting juga, adalah berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu doa yang diajarkan Nabi tadi itu, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari kesyirikan yang aku tahu, dan aku mohon ampun kepadamu ya Allah dari kesyirikan yang aku tidak tahu. Ini sebagai kafarah, akhi, kafarah. Ya Allah, syirik kecil itu kan banyak banget, akhi. Syirik kecil itu banyak sekali. Termasuk riya, syirik enggak? Siapa yang bisa selamat dari riya? Coba sapa. Sing selamat dari riya. Karena tabiat orang itu pengen, senangnya dipuji enggak sih? Nah, senangnya dipuji, senangnya dilihat, senangnya ditepuk tangani, selain gitu ya. Semua orang pasti ingin seperti itu. Itu sudah tabiat orang seperti itu. Nah, ini kalau diterus-terusin gimana? Ya syirik. Beramal ingin dilihat orang, beramal ingin didengar orang, beramal ingin mendapatkan dunia, beramal akhirat tentu ya, beramal akhirat untuk mendapatkan sedikit dari dunia, dan yang itu syirik, itu syirik. Masya Allah. Dan sum'ah termasuk itu syirik. Kayak tatayur tadi itu, siapa yang bisa selamat dari tatayur? Nah, kadang-kadang kita sering banget ya, sering kita merasakan itu. Maka kita minta ampun kepada Allah, wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku mohon ampun kepadamu ya Allah dari kesyirikan yang aku tidak tahu kalau itu syirik itu. Tapi itu syirik itu. Dan sering kita sampaikan, akhi, bahwa syirik kecil misalnya, syirik kecil itu lebih besar dosanya dari dosa besar. Nah, syirik kecil itu lebih besar dosanya dari dosa-dosa besar. Bahkan lebih besar daripada membunuh, iya, lebih besar daripada membunuh, minum khamr dan yang lainnya. Syirik kecil itu gede banget ya dosanya itu. Insyaallah. Jadi yang ketiga tadi, berdoa kepada Allah, minta kepada Allah agar diselamatkan dari kesyirikan ini. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim akan dibawakan oleh penulis ya, ayat tentang itu, yaitu Nabi Ibrahim. Siapa yang tidak kenal Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim ini Sayyid, pemimpinnya orang-orang yang mentauhidkan Allah, pemimpinnya. Dia tidak pernah berbuat syirik sekecil apapun. Nabi Ibrahim, ya Allah, Nabi Ibrahim itu begitu. Pemimpinnya orang-orang yang mentauhidkan Allah, itu saja takut banget sama syirik dan berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari kesyirikan. Subhanallah. Ibrahim alaihissalam, pemimpin penghulunya orang-orang yang mentauhidkan Allah, itu loh berdoa terus minta sama Allah agar dijauhkan dari kesyirikan. Apalagi selain Ibrahim gitu. Subhanallah ya. Jadi yang ketiga tadi, berdoa kepada Allah ya, berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari kesyirikan. Dan yang paling penting juga yang keempat, agar kita selamat dari kesyirikan, adalah menjauhi kesyirikan itu sendiri. Menjauhi kesyirikan. Kalau kita tahu itu syirik, ya udah kita tinggalkan, kita jauh sejauh-jauhnya, dan termasuk menjauhi orang-orang yang suka berbuat syirik. Kalau kita tahu dia suka berbuat syirik, jauhi sejauh-jauhnya, jangan bersahabat dengan dia. Nah, hati kita ini lemah, sedangkan syubhat itu menyala-nyala. Kalau
hati kita lemah, kemudian syubhat itu kuat, ya sudah, kita akan termakan dengan itu. Maka jauhi kesyirikan itu dan orang-orang yang berbuat syirik, dan kita berlepas diri dari kesyirikan itu. Inilah 4 cara agar kita selamat dari kesyirikan. Yang pertama, mempelajari tauhid. Makanya kita belajar tauhid itu terus sampai mati. Itu para ulama besar, para ulama dunia itu mempelajari tauhid. Khususnya kitab ini yang kita pelajari itu bertahun-tahun enggak selesai. Mulai lagi dari awal. Kemudian dari awal terus bertahun-tahun, selesai diulangi lagi dari awal. Kalaupun sudah selesai beberapa kali, ya baca kitab tauhid yang lainnya. Diulang lagi, selesai diulang lagi, selesai diulang. Kalau sudah selesai, kitab tauhid yang lain. Kitab tauhid ini, kitab tauhid itu, dan seterusnya. Sampai kapan? Sampai mati. Karena ini urusan penting banget nih, bukan main-main masalah tauhid itu. Ya. Jadi yang pertama kita terus belajar tauhid, kemudian yang kedua belajar syirik. Artinya kita berusaha mengetahui mana sih syirik-syirik itu sih. Kalau orang itu tidak mengetahui sesuatu, maka dia akan terjatuh kepada sesuatu itu. Makanya penting juga kita mempelajari al-kabair, dosa-dosa besar. Kita belajar kitab al-kabair. Kenapa? Karena kita dengan tahu itu dosa, kita jauhi. Kalau kita nggak tahu kalau itu dosa, gimana? Kemungkinan kita terjatuh ke dalam dosa itu. Begitu juga syirik. Kita mempelajari syirik, oh ini syirik, ini syirik, ini syirik. Dengan itu kita bisa menjauhi kesyirikan itu. Kemudian yang ketiga, berdoa kepada Allah, minta kepada Allah agar dijauhkan dari kesyirikan. Begitu juga berdoa kepada Allah untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita semua, agar mereka dijauhkan dari kesyirikan. Kalau semuanya itu jauh dari syirik, aman semuanya insya Allah. Dunia akhirat aman semuanya. Ya, masya Allah. Kemudian yang keempat adalah menjauhi kesyirikan sejauh-jauhnya, dan juga menjauhi orang-orang yang suka berbuat kesyirikan dan berlepas diri dari mereka. Ya. Naam, akhi fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Jadi bab keempat ini, takut terhadap syirik. Harapan penulis adalah kita jangan sampai ujub, bangga dengan apa yang ada pada diri kita. Oh, saya sudah mentauhidkan Allah lah, nggak mungkin saya berbuat syirik. Nggak boleh seperti itu. Tapi harus dalam hati kita ada tadi takut, khawatir, ya, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, di sini penulis rahimahullahu taala membawakan beberapa dalil dari Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 48 dan juga ayat 116. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Artinya, innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru, tidak akan mengampuni apa? Ayyushraka bihi, dosa syirik. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Tentu yang dimaksud di sini kalau sampai mati. Kalau mati dalam keadaan berbuat syirik, Allah tidak akan ampuni dosa-dosanya nanti di akhirat. Tapi kalau dia berbuat syirik di dunia, kemudian sebelum meninggal bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, maka Allah ampuni kesyirikan itu. Sebelum meninggal, ya, sebelum meninggal dunia dia bertaubat, maka Allah ampuni. Tapi ini orang sampai mati nggak tobat-tobat gitu loh dari kesyirikan, maka tidak akan diampuni oleh Allah nanti di akhirat. Tidak akan diampuni. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha.
dan dia mengampuni segala dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang dikehendaki, bagi siapa yang dikehendaki. Allah tidak mengampuni kesyirikan dan Allah mengampuni selain syirik bagi siapa yang dikehendaki. Berarti selain syirik banyak nggak? Selain syirik banyak dosa-dosa besar, dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil. Pokoknya selain syirik Allah ampuni itu bagi yang dikehendaki. Kalau yang nggak dikehendaki gimana? Ya masuk neraka kan dia, masuk neraka selama besar dan kecilnya dosa yang dia lakukan itu. Setelah itu Allah ampuni dia kalau dia mentauhidkan Allah. Makanya dulu sudah kita sampaikan akhirnya di antara bahaya syirik itu apa sih? Salah satunya ini, Allah tidak ampuni dosa-dosanya, tidak ampuni dosa-dosanya. Pertama, kemudian yang kedua, orang yang berbuat syirik akan kekal di neraka, kekal selama-lamanya di dalam neraka. Udah nggak diampuni dosa-dosanya, kemudian kekal di dalam neraka untuk selama-lamanya. Dan yang ketiga, akan dihapus kebaikan-kebaikannya gara-gara syirik ini. Gara-gara syirik amal-amalnya hilang, hapus semuanya. Ya, pahala sholat, pahala zakat, pahala haji, umroh, semuanya hilang, hapus sudah. Gara-gara yang hapus ini syirik-syirik tadi itu. Ya Allah. Dan Allah haramkan baginya surga. Ini bahaya syirik luar biasa. Sebagaimana dulu sudah kita bahas. Nah, salah satunya ini, Allah tidak mengampuni kesyirikan. Ya, dan Allah mengampuni selain syirik bagi yang Dia kehendaki. Orang yang mentauhidkan Allah mungkin gak terjatuh ke dalam maksiat. Sehebat apapun tauhid seseorang, mungkin gak dia berbuat dosa? Mungkin, dan pasti kan, itu pasti berdosa. Tapi dengan tauhidnya itulah Allah ampuni dosa-dosanya itu. Dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah bahaya syirik. Bahaya syirik. Yaitu Allah tidak mengampuni kesyirikan, tetapi Allah mengampuni selain kesyirikan bagi yang dikehendaki. Kemudian ayat berikutnya yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala, Al-Khalil Ibrahim alaihi salam berkata. Al-Khalil, siapa Al-Khalil? Al-Khalil ini gelar untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Al-Khalil, Khalilur Rahman gitu loh Pak. Khalilullah, Khalilur Rahman, kekasih Allah. Dan sering kita sampaikan, siapa saja Khalilullah itu? Berapa orang dari sekian triliun manusia? Siapa kekasih Allah itu? Khalilullah siapa? Dua saja kan gitu. Nabi Ibrahim sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Khalilur Rahman, kekasih Allah. Khalil itu cinta yang paling tinggi. Bentuk cinta yang paling tinggi itu Khalil. Tidak ada kecintaan setelah Khalil. Itu, dan dua orang ini saja yang dijadikan oleh Allah menjadi Khalil, Nabi Ibrahim dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jelas dua-duanya Nabi dan Rasul. Insyaallah ya, dulu sudah kita sampaikan juga. Para Nabi dan Rasul pun punya tingkatan-tingkatan dalam keutamaannya. Dan itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Nabi. Jumlah Nabi mereka banyak, ratusan ribuan Nabi itu.
Kemudian dari nabi ini disaring lagi menjadi rasul. Rasul ratusan. Dari ratusan ini Allah pilih 5 ulul azmi. Ulul azmi. Siapa aja ulul azmi? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Ulul azmi. Dari 5 ini ada 2 disaring lagi menjadi 2, yaitu Khalilullah, Khalilur Rahman. Siapa? Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Dari 2 ini disaring menjadi 1 yang paling utama, sayyid, pemimpin seluruh manusia nanti di akhirat, dan bahkan pemimpin seluruh para nabi dan rasul. Siapa itu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah ya. Dari ribuan ratusan. Dari ratusan 5. Dari 5 2. 2 1. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Al-Khalil yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam berkata yang Allah abadikan dalam Al-Quranul Karim. Allah berfirman, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari menyembah berhala-berhala. Syirik. Ini berarti doanya Nabi Ibrahim gitu loh. Doanya Nabi Ibrahim alaihi salam, dia Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sudah kita sampaikan, dia itu Sayyidul Muwahhidin, pemimpinnya, penghulunya orang-orang yang mentauhidkan Allah. Bahkan Nabi Ibrahim tidak pernah berbuat syirik sedikit pun. Itu lo berdoa kepada Allah, Allahumma Allah wajnubni. Ya Allah, jauhkanlah aku. Jauhkannya di sini tidak pernah ketemu gitu loh, Pak. Dia ke sana atau dia ke sono, syiriknya di sono gitu. Dia lari jalannya ke sono, syiriknya di belakang gitu. Artinya tidak pernah ketemu gitu, tidak pernah ketemu. Bukan di hadapannya. Kalau di hadapannya sejauh apapun, tapi namanya di hadapannya mungkin terjatuh nggak? Dia ketemu nggak? Ketemu. Tapi ini kalau dijauhkan berarti Ibrahim ke sana, syiriknya di sono, berarti nggak pernah ketemu. Itu maksudnya. Saking takutnya gitu lah. Saking takutnya terhadap syirik ini, karena bahaya syirik tadi itu loh. Ya, bahaya syirik tadi. Masya Allah ya. Jadi ini doa Nabi Ibrahim, wajnubni wa baniya, dan jauhkanlah aku, wa baniya, dan anak-anak cucuku, anak cucuku. Dan Allah kabulkan itu ya. Salah satu bentuk Allah mengkabulkan doanya Nabi Ibrahim adalah Allah jadikan keturunan-keturunan Nabi Ibrahim adalah para nabi dan rasul. Nah, semua nabi dan rasul itu kembali kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, makanya Nabi Ibrahim itu Abul Anbiya, mendapatkan gelar Abul Anbiya. Siapa apa Abul Anbiya itu, Pak? Abul Anbiya itu bapaknya para rasul, para nabi dan rasul, bapaknya para nabi dan rasul. Iya, bahkan semua nabi dan rasul itu akan kembali kepada Nabi Ibrahim. Nah, dulu sudah kita sampaikan Nabi Ibrahim itu punya anak 2 kan gitu, Ismail sama Ishak. Ishak punya anak Yakub, Yakub punya anak Yusuf, kemudian Yusuf punya anak, ini keturunannya itu dari Ishak. Jadi dari Ishak itu para nabi dan rasul semuanya itu, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi siapa itu, semua, bahkan Nabi Musa, Nabi Isa, semua itu keturunan Ishak.
Kalau dari Ismail itu hanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ismail itu keturunannya menjadi nabi hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh, insyaallah. Makanya Nabi Ibrahim Abul Bashar, bapaknya para nabi dan rasul. Dan Allah kabulkan itu permintaan dia. Dan para nabi dan rasul jelas tugas mereka adalah mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan. Nah, para nabi dan rasul tugas mereka itu ya adalah ini, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, beribadah menyembah hanya kepada Allah saja dan menjauhi kesyirikan. Masya Allah, Allah kabulkan itu. Anak-anaknya, anak-anak keturunannya menjadi nabi dan rasul. Jadi ini doa Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari menyembah berhala-berhala. Kita pun demikian akhirillah, tidak hanya mendoakan diri kita sendiri, ya Allah jauhkan aku dari kesyirikan. Ingat juga sama keluarga itu, dan doakan mereka juga, ya Allah jauhkanlah anak-anakku, keluargaku dari kesyirikan, dari syirik, ampuni dosa-dosanya, berikan keistiqomahan ya Allah. Jangan hanya diri kita sendiri. Kita kan pinginnya masuk surga bareng-bareng gitu loh Pak. Jangan hanya yang penting aku masuk surga, mereka biarin aja dah. Nggak boleh seperti itu. Harus ada keinginan, yolah kita bareng-bareng masuk surga. Wow, surga itu luas kok. Masuk aja sendiri. Ya, meskipun seluruh manusia masuk surga ya masih banyak lah, kapling-kaplingnya itu masih banyak. Nah, masih luas banget lah surga itu. Nggak mungkin kita masuk sendiri, nggak mungkin lah. Bahkan misalnya seluruh manusia tidak ada yang masuk neraka misalnya, seandainya tetap masih luas surga itu, nggak mungkin penuh, nggak mungkin penuh. Masya Allah. Bukankah Allah berfirman tentang surga itu, arduhas samawati wal ard, luasnya itu seluas langit dan bumi. Berarti langit bumi itu kecil banget gitu dibanding surga. Itu baru luasnya, belum tingginya, belum panjangnya. Itu baru luas, ard itu luas, belum panjangnya. Subhanallah, luasnya saja seluas langit dan bumi. Dan langit ada berapa? Ada 7. Bumi ada berapa? 7. Berarti seandainya seluruh manusia dari zaman Adam sampai terakhir itu semuanya masuk surga, muat nih? Ya muat banget lah, muat banget. Apalagi kebanyakan manusia itu masuk surga atau neraka sih? Kebanyakan manusia, mana yang lebih banyak lah penduduk surga atau penduduk neraka? Lebih banyak mana? Ya neraka lah. Sekarang saja nih. Banyakkan mana sih kafir sama muslim? Kafir. Nah, kafir. Jadi kafir, musyrik itu memenuhi bumi sekarang ini. Dan tidak hanya sekarang, dari dulu itu kesyirikan, kekufuran itu memenuhi bumi sudah. Jadi muslim, mukmin, orang yang mentauhidkan Allah hanya satu istilahnya satu uban dari semua rambut hitam gitu. Jadi misalnya manusia seluruh dunia itu seperti rambut kita ini. Kekufuran, kesyirikan, kemunafikan itu seperti hitam semua nih. Dan orang yang mukmin, yang sejati, orang-orang mentauhidkan Allah seperti satu uban nempel di sini. Makanya kita itu orang yang ghuraba, kita itu orang asing. Kita itu orang asing. Makanya kalau kita orang asing, kita harus saling mencintai gitu.
saling memperhatikan, saling menolong, saling mencintai, saling menghormati. Kita itu sedikit banget dari semua jumlah manusia di permukaan bumi ini. Kita itu sedikit. Muslim berapa sih Pak? Berapa persen dari penduduk bumi Pak? Muslim berapa? Berapa persen? 30. Kalaulah 30 misalnya. Dari 30 ini yang berbuat syirik berapa? Muslim nih ya. Yang berbuat syirik berapa? Terus yang munafik berapa? Coba kalau kita saring-saring sedikit banget orang yang betul-betul mentauhidkan Allah, sedikit banget. Makanya orang yang mentauhidkan Allah itu orang gharib, orang yang asing gitu loh, asing. Sedikit banget kan, sedikit banget. Nah kita ngelihat aja di Indonesia kan, Indonesia kan mayoritas Muslim kan. Tapi kalau kita ke sono, misalnya ke negeri kafir gimana? Masya Allah. Antum yang pernah ke luar negeri kafir sono kan? Ya Allah, mana ini Muslim? Mana masjid? Mana musola? Mana suara-suara adzan? Ya kan? Kita aja di Indonesia kan, kita dengar adzan, seakan-akan semua penduduk bumi itu Muslim kan gitu, seakan-akan kita itu. Coba kalau kita ke sana kemari ya. Jadi jumlah kita sedikit akhir, sedikit banget. Dan ternyata Allah istimewakan kita dari yang sedikit itu. Kita diistimewakan oleh Allah dari sekian ya manusia, sedikit, kita bagian dari sedikit itu. Dan berbahagialah dan berbanggalah. Maka kita harus saling mencintai, saling menyayangi, saling menghormati, saling tolong menolong, saling bantu membantu. Ayo kita bareng-bareng masuk surga. Ayo masuk surga bareng-bareng nanti, biar ketemu nanti di surga lagi. Tidak hanya di dunia saja, di surga ketemu lagi. Bahkan di alam kubur pun kita mudah-mudahan ketemu juga di alam kubur, di alam barzakh. Kalau kita udah mati di kuburan, memang ada sebagian ulama, tapi ini hanya ijtihad ya, ijtihad, tidak sampai kepada apakah ini ada dalilnya atau tidak. Kalaupun ada dalil, ya Allah, ada yang mengatakan dhaif. Itu mereka yatazawaruna bainahum. Mereka saling menziarahi satu dengan yang lain. Jadi misalnya kita meninggal semua nih ya, tidak hanya misalnya, tapi benar meninggal kan nanti ya, meninggal. Nah masalahnya siapa yang duluan itu kan gitu. Kita akan saling menziarahi satu dengan yang lain. Ketemu berarti kan ketemu lagi di alam barzakh, itu ketemu lagi gitu. Saling menziarahi, yatazawaruna bainahum. Tapi ini wallahu alam katanya adalah ijtihad para ulama setelah memahami dalil-dalil. Tapi di alam barzakh aja ketemu misalnya, apalagi nanti di surga ketemu lagi. Gitu loh. Kita pengen bareng-bareng, apalagi dengan istri, anak-anak, ya, keluarga ini, tetangga, teman, sahabat, bareng-bareng lah masuk surga. Ya baik. Jadi kita berdoa minta kepada Allah tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk keluarga kita, agar bareng-bareng bersama-sama berjalan menuju Allah bareng dan ketemu lagi nanti di surga. Itu dia harapan kita. Nah, dunia cuma sebentar ya Pak ya. Sebentar banget loh dunia itu Pak, ya Allah. Apalagi kita udah umur segini Pak ya. Masya Allah, tinggal berapa tahun Pak? Ya sebentar loh. Ya Allah, kadang-kadang saya mikir gitu kalau pulang kampung gitu. Dulu main sama teman-teman di kali itu kan, beluron ya bahasa nasional itu, beluron ya, cari ikan bareng. Itu masih inget gitu loh ya, masih inget dulu di situ dapat ikan sepat, di situ ikan betok, di situ ikan gabus. Itu masih inget, mancing di sono, main bola di sono, umbar kambing, itu masih inget di benak kita gitu loh, di pikiran kita masih inget banget. Pada itu berapa tahun?
berapa tahun lah ya? Sekarang umur ya 40-50 tahun yang lalu kan. Masih ingat seger gitu. Bahkan ketika kita ketemu teman-teman lama itu kan juga cerita nih, wah dulu kita main layangan, main petak umpet dan yang lainnya. Itu masih ingat ya, padahal 50-60 tahun yang lalu itu. Nah, sedangkan kita ini udah umur segini berarti tinggal nah itu kan dengan umur kita ya, sisa-sisa umur kita ini ya kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Makanya kata para ulama, barang siapa yang menggunakan sisa-sisa umur ini dengan bertaubat kepada Allah, maka sisa-sisa umur sebelumnya itu akan barang siapa yang menggunakan sisa-sisa umurnya untuk beristighfar, bertaubat kepada Allah, maka Allah ampuni semua dosa-dosa yang telah lalu itu. Dan barang siapa yang menggunakan sisa-sisa umurnya itu untuk terus berbuat maksiat, maka Allah tidak ampuni dosa-dosa yang telah lalu itu. Maka sisa-sisa waktu ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya, dengan banyak amal solih, banyak ketaatan kepada Allah, terus belajar menuntut ilmu meskipun sedikit, terus belajar, ada keinginan belajar gitu, belajar membaca Al-Quran, belajar tauhid, belajar hadis-hadis Nabi, tafsir dan yang lainnya, semampu kita masing-masing ya, semampu kita, sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah ya. Jadi akhi fillah, azanillahu wa iyyakum. Surah jam berapa? Udah habis belum Pak? Masih. Tayyib, ini ayat kedua yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala, yaitu doa Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim itu bahasanya bahasa apa Pak? Ibrahim, bahasa Ibrani, berarti bukan bahasa Arab. Bukan bahasa Arab ya? Bukan. Karena Nabi Ibrahim kan di Syam sana, di Palestina. Tapi aslinya mana sih Ibrahim? Babilonia mana? Irak. Aslinya kan Irak dia. Dari Irak kemudian ke Syam, Palestina. Dia ke Palestina, ke Syam, kemudian ke Mesir, kemudian balik ke Palestina. Sudah netep di situ Palestina. Punya anak cucu di situ Palestina. Makanya nabi-nabi dan rasul semuanya itu di Syam ini. Di Syam, Palestina dan sekitarnya. Para nabi dan rasul dari zaman Ibrahim sampai Nabi Isa di sekitar ini. Hanya Nabi Muhammad saja yang di Jazirah Arab. Dan dua nabi lain kalau tidak salah, Hud dan Hud dan siapa itu ya satunya yang di Arab itu. Nabi kita di Arab. Berarti semuanya bukan bahasa Arab, bukan. Bahasanya bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani. Nah, kok ini Nabi Ibrahim berdoa dengan bahasa Arab? Wajnubni wabaniya annabudal asnam. Bahasa Arab gak nih? Bahasa Arab. Kata Nabi Ibrani. Ini kok bahasa Arab? Gimana ya? Ya kayak inilah akhi, semut bilang apa? Ketika Nabi Sulaiman mau lewat tuh, wahai para semut ya, masuklah kalian ke lubang-lubang kalian. Sulaiman mau jangan sampai keinjek-injek Sulaiman dan pasukannya kan gitu. Bahasa Arab nggak itu? Emang dia ngomong bahasa Arab? Semut itu, semut Arab. Nah, apalagi Sulaiman bukan di Arab kan? Sulaiman di Syam, nah di Palestina yang membangun, yang merenovasi Masjid Al-Aqsa adalah Nabi Sulaiman, berarti di Syam, Palestina. Semutnya masuk bahasa Arab kan? Enggak kan?
Orangnya aja bahasa Ibrani apalagi semutnya. Artinya itu maknanya kemudian dibahasa Arabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maknanya memang Nabi Ibrahim dulu doanya seperti itu. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Memang semut dulu itu ngomongnya kayak begitu. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan yang lainnya. Kayak perkataan Fir'aun dan yang lainnya. Kemudian Qarun itu kan dengan bahasa-bahasa mereka tapi diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ya, begitu. Kemudian penulis rahimahullah ta'ala membawakan 3 hadis, mungkin satu hadis saja yang kita baca ini. Diriwayatkan dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar." Fasu'ila anhu faqala ar-riya. Akhwafu ma akhafu alaikum, sesuatu yang paling aku takutkan menimpa kalian, sesuatu yang paling aku takutkan, yang aku khawatirkan menimpa kalian adalah asyirkul asghar, syirik kecil. Baik, kalian di sini siapa? Nabi dulu bersabda sama siapa? Nabi bersabda ini di hadapan siapa? Para sahabat. Dan antum tahu imannya sahabat kayak apa, Pak? Antum tahu imannya para sahabat kayak apa gitu kan? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf dan sahabat-sahabat yang lain. Yang mereka sudah dijamin masuk surga semuanya. Para sahabat itu semua akan masuk surga. Para sahabat itu. Nabi bersabda kepada mereka ini, sesuatu yang paling aku takutkan menimpa kalian wahai para sahabatku. Dan ini tentu yang dimaksud adalah untuk umatnya. Ini artinya ini sahabat saja Nabi takut sama sahabat, apalagi yang orang-orang yang datang setelah sahabat, apalagi di zaman kita sekarang ini. Allahu Akbar ya. Dan sesuatu yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah perbuatan syirik kecil. Syirik kecil. Asyirkul asghar. Para sahabat bertanya, fasu'ila anhu. Kemudian beliau ditanya, apa itu syirik kecil gitu kan? Apa syirik kecil? Beliau bersabda, ar-riya. Riya. Sopo sing selamat dari riya nih? Gak ada. Semua orang pasti pernah berbuat ini. Sehebat apapun, sebagus apapun amal seorang hamba, itu sedikit banyak akan kena ini yang namanya riya. Ingin dipuji, disanjung ini. Masya Allah. Tapi kan beda orang. Ada yang ketika muncul itu langsung dibabat habis selesai kan gitu. Ada yang diterus-terusin. Ada ya. Oh itu yang bahaya, terus-terusin. Seneng, tentrem, ayem dengan pujian-pujian itu. Ya udah itu sudah. Tapi ada orang yang Masya Allah muncul langsung tepas, enggak mau itu. Saya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Ini riya. Berarti riya ini termasuk syirkul asghar, syirik kecil. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini dulu apa yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, kurang lebih mohon maaf. Wassallallahu ala Muhammad. Saya serahkan kepada moderator. Wallahu a'lam. Tayyib, jazakallahu khairan katsiran Bapak Ustaz Musabih. Baik, demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.